Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang desainer pelabuhan dengan anggota kelompok Muhammad Prabu Permana, Muhammad Aris Rafli, Erlangga Fajar Rehansa, Amalia Ajahra, Ilham Kudri. Dengan dosen pengampu Insinyur Tri Mulyono MT. Bab 1. Kerusakan pada beton. Kerusakan beton di lingkungan laut dapat terjadi di zona berbeda. Pembagian zona horizontal dan di lingkungan laut adalah sebagai berikut. Zona 1, zona terendah, yaitu daerah di bawah surut astronomis terendah, yaitu bagian dari struktur yang selalu terendam air. Zona 2, zona pasang surut, yaitu daerah antara lat dan pasang astronomis tertinggi. Zona ketiga, zona percikan atau area di atas HAP yang secara berkala terkena air dari gelombang. Zona keempat, zona atmosfer atau daerah yang hanya sesekali terkena air laut karena percikan dari gelombang dan semprotan dari angin. Alasan kerusakan atau penurunan struktur beton di lingkungan laut. Yang pertama, buruknya mutu beton yang digunakan. Yang kedua, beton telah dituangkan tanpa perawatan yang tepat. Yang ketiga, penutupan tulangan terlalu kecil. Yang keempat, sistem drainase permukaan belum efektif. Dan yang kelima, tidak ada pemeliharaan atau pemeriksaan servis. Daya tahan struktur beton. Untuk memastikan kepuasan atau durabilitas minimum struktur tempat berlabuh, penting untuk menyediakan pengerjaan kelas 1 yang tepat, yaitu pelaksanaan pekerjaan beton, penekan kontrol usia dini dari penutup beton, komposisi dan produksi beton, kontrol dan dokumentasi pengerjaan. Jika pekerjaan konstruksi beton dilakukan dalam cuaca buruk dan dingin, ingin kondisi perawatan selama konstruksi beton dapat menjadi buruk dan membuat beton lebih rentan terhadap paparan korosi dini dibandingkan dengan kondisi iklim yang lebih ringan. Oleh karena itu, pengalaman menunjukkan bahwa beton di lingkungan laut akan menunjukkan cacat dan kerusakan yang relatif cepat jika komposisi beton dan pelaksanaan pekerjaan beton tidak memadai. Pembekuan dan pencairan. Faktor jarak didefinisikan sebagai jarak minimum setiap titik dalam pasta semen dari pinggiran rongga udara. Dihitung hingga 00 mm terdekat. Persyaratan normal adalah air tawar lebih dikit 0,3 mm di dalam air asin 0,16. Permukaan spesifik didefinisikan sebagai rasio permukaan rongga udara dengan volume dihitung ke mm terdekat. Persyaratan normal adalah dalam air tawar 23 mm, dalam air garam 30 mm. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aris. Erosi. Jenis kerusakan yang paling umum di zona 2 atau zona pasang surut adalah erosi mekanis yang disebabkan oleh gelombang, arus, aksi es, dan lain-lain. Oleh karena itu, kolom beton, tembok laut, dan lain-lain yang mengalami erosi parah harus dilengkapi dengan penutup tulangan hingga 300 mm untuk mendapatkan umur yang memadai. Karena erosi mekanis yang disebabkan oleh gelombang, aksi es, dan lain, kekuatan beton minimum harusnya 5 MPa.
Menambahkan serat penguat ke dalam campuran beton secara substansial dapat meningkatkan ketahanan beton. Kerusakan kimia, reaksi sulfat. Serangan kimia sulfat dalam air laut terhadap kalsium hidroksida CaO2 atau kalsium aluminium hidrat, komponen semen yang mengeras dapat mengakibatkan pelunakan atau rusaknya beton. Masalah ini umumnya kurang parah dalam kondisi laut daripada air tanah yang mengandung sulfat. Ikali, reaksi agregat, atau AAR, adalah tipe lambat atau ekspansif akhir yang berkembang selama beberapa dekade dan terjadi dalam fraksi agregat AAR disebabkan oleh kandungan alkali yang tinggi dalam semen dan terjadi pada struktur yang terletak di lingkungan dengan kelembapan tinggi. Persyaratan untuk AAR yaitu agregat reaktif, alkali alam semen, kelembapan relatif lebih besar 80%. Korosi tulangan. Korosi tulangan dalam beton disebabkan oleh karbonasi atau penetrasi klorida dan laju korosi dikendalikan oleh kelembapan resistivitas dan oksigen. Ketika ion klorida dalam air laut menembus penutup beton, kepasifan baja yang dihasilkan dari lingkungan beton alkali tinggi akan rusak. Dengan adanya oksigen dan air yang cukup, kerusakan ini akan menyebabkan perbedaan potensial elektroda antara baja yang terpapar pada titik di mana depasifasi telah terjadi pada baja berlapis oksida. Resistivitas. Laju korosi tergantung pada resistivitas listrik dalam beton. Resistivitas listrik R dari suatu bahan diberikan oleh R sama dengan R kali AI, di mana R sama dengan resistivitas statis atau Vm. R, hambatan listrik dari spesimen material yang seragam, atau V. I sama dengan panjang potongan bahan M. A sama dengan luas penampang benda uji atau meter persegi. Laju korosi tergantung pada resistivitas listrik beton. P lebih dari kurang dari 100 pm. Kemungkinan aktivitas korosi tinggi tetapi resistivitas tidak menentukan. 100 pm lebih kecil, P lebih kecil 500 pm, aktivitas sedang hingga tinggi. 500 pm kurang dari P, kurang dari 1000 pm, aktivitas rendah. P lebih besar 100 pm, tidak, atau aktivitas sangat rendah. Survei kondisi, pengujian fisik harus dilakukan pada komponen dan lokasi representatif yang sesuai baik di lokasi maupun di laboratorium. Program pengujian harus mencakup survei kedalaman penutup beton, ketulangan baja, dan pemetaan setengah rel untuk menentukan potensi baja dan pembentukan kontur serta profil klorida. Jumlah klorida dalam beton merupakan bagian yang sangat penting dari survei untuk menilai kondisi beton yang memburuk. Untuk menguji penetrasi klorida secara kimia, contoh kecil beton dalam bentuk inti berdiameter kecil dan atau debu dari pengeboran harus dikumpulkan dari dermaga untuk pengujian dan analisis laboratorium kimia. Penutup beton. Penutup beton minimum untuk baja tulangan adalah 55 mm dengan masa kerja desain 100 tahun. Di Norwegia, ada rekomendasi SINOM sama dengan SIMIN plus SIDEF, di mana SIDEF toleransi yang diperbolehkan, SIMINUS
dan C+, tulangan harus dipasang sesuai dengan sinom. Jika pemilik menginginkan peningkatan keamanan terhadap penetrasi klorida, adalah mungkin untuk meningkatkan penutup beton dalam struktur dermaga di Norwegia. Sinom sering diambil sebagai 90 plus 15 mm, yaitu Simin sama dengan 75 mm. Penutup beton untuk tulangan dalam struktur maritim tidak boleh kurang dari zona 4 di atas plat tempat kelabu 50 mm, zona 3 zona percikan 100 mm, zona 2 pasang surut 120 mm, zona 1 terendam 100 mm. Perawatan permukaan. Setelah beberapa tahun terakhir, sejumlah sistem perlindungan permukaan yang berbeda telah dikembangkan untuk mencegah penetrasi klorida atau memperlambat laju masuknya klorida ke dalam beton. Sebagian besar produk perawatan atau pelapis pelindung memerlukan perawatan rutin sepanjang umur struktur. Selanjutnya ada survei kondisi untuk struktur tempat berlabuh. Survei kondisi atau desain massa pakai harus dilakukan, dan program yang sesuai untuk manajemen siklus hidup dan untuk pemantauan berkala penetrasi klorida harus ditetapkan. Next. Survei kondisi. Faktor yang paling penting untuk daya tahan adalah difusivitas klorida dan penutup beton. Strategi untuk desain daya tahan pada dasarnya akan melibatkan hal-hal berikut. Ya, salah satunya adalah campuran beton yang sesuai dalam kombinasi dengan penutup tulangan yang memadai harus ditandatangani, dan kondisi perawatan yang sesuai juga harus diperhatikan untuk memenuhi tingkat kualitas yang disyaratkan. Selanjutnya, baja tulangan harus sesuai dengan standar internasional untuk baja tulangan. Selanjutnya ada baja tulangan. Tulangan baja tahan karat harus digunakan dalam kombinasi dengan campuran beton yang berkualitas tinggi berdasarkan semen Portland. Survei kondisi. Hal-hal berikut harus ditekankan untuk mendapatkan desain yang sesuai untuk ketahanan struktur dermaga baru. Beton berbahan dasar semen Portland akan meningkatkan durabilitas, ketahanan terhadap penetrasi klorida, dan resistivitas dengan menggunakan abu terbang sebagai pengganti semen. Elemen beton untuk konstruksi struktur tempat berlabuh di lingkungan laut yang kasar. Proteksi katodit, pengendalian korosi tulangan berdasarkan proteksi dan pencegahan katodit. Semen terak Brascones, beton kinerja tinggi berdasarkan jenis semen terak Brascones akan memberikan daya tahan yang jauh lebih tinggi daripada beton jenis semen Portland. Bab 19, perbaikan beton. Umum. Daya tahan dan umum struktur beton menjadi semakin penting dalam semua pekerjaan perbaikan. Evaluasi sisa masa pakai struktur dermaga harus menjadi bagian dari evaluasi desain perbaikan. Umumnya, pekerjaan perbaikan harus ditentukan sesuai dengan kondisi beton dan tulangan, sisa umur, rencana struktur, dan penimbangan ekonomi. Ketika menghadapi struktur beton yang mengalami kerusakan, seringkali dipilih metode perbaikan melibatkan biaya rendah pada saat itu, tanpa mempertimbangkan umur
struktur. Penilaian. Langkah terpenting dalam desain pekerjaan perbaikan dan atau perkuatan adalah penilaian yang cermat terhadap struktur existing. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengidentifikasikan cara semua catatan dan kerusakan untuk mendiagnosis penyebabnya dan karena untuk penilaian kemungkinan kecukupan struktur saat ini dan masa depan. Selanjutnya penilaian, laporan akhir berdasarkan penilaian, pengujian laboratorium, informasi dari pemilik, dan analisis struktural harus berisi informasi berikut. Yang pertama ada data desain struktural, data dari inspeksi visual seperti keadaan korosi, jumlah spaling, cracking, dan patch. Selanjutnya ada evaluasi teknik perbaikan yang berbeda, kondisi lingkungan, data dari penyelidikan in situ dan laboratorium seperti kekuatan beton, penutup beton, dan profil klorida. Selanjutnya ada kebutuhan akan penguatan, informasi tentang penggunaan di masa mendatang, evaluasi biaya dari berbagai strategi perbaikan, daya dukung beban struktur, deskripsi setiap elemen struktur, dan penyebab kerusakannya. Yang terakhir yaitu rekomendasi. Selanjutnya manual perawatan dan inspeksi layanan. Pemilik harus memiliki inspeksi layanan terhadap struktur tempat berlabuh yang telah selesai setidaknya itu setiap 5 tahun sekali. Nah, untuk area yang menjadi perhatian khusus untuk inspeksi biasanya adalah zona percikan, sambungan konstruksi, area yang sebelumnya diperbaiki, dan area transfer beban vital. Dalam manual perawatan dan inspeksi servis harus memuat hal-hal berikut. Untuk bab pertama itu harus menjelaskan konstruksi dan mencakup deskripsi tujuan dan gambar aslinya. Untuk bab keduanya itu mencakup perencanaan inspeksi di masa yang akan datang atau di masa depan. Untuk bab tiganya itu harus mencakup perencanaan pemeliharaan yang merupakan acara tahunan, sedangkan di bab 4 harus mencakup perencanaan anggaran masa depan untuk menghindari biaya tak terduga. Selanjutnya ada kondisi sebuah struktur. Untuk memberikan gambaran yang sangat kasar kepada pemilik tentang kondisi struktur sebelum pekerjaan perbaikan dimulai, sistem klasifikasi yang ditujukan pada tabel di bawah ini dapat digunakan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri untuk tabelnya. Nah, tabel ini akan memberi pemilik indikasi yang sangat kasar tentang kondisi struktur tempat berlabuh. Jika kerusakannya parah, sehingga kapasitas struktur berada di bawah kondisi pembebanan ultimate dan biaya perbaikan terlalu mahal, mungkin dapat mengurangi beban desain dan menghitung ulang skor untuk struktur menggunakan tulangan efektif sesuai dengan koreksi. Selanjutnya di sini ada perbaikan beton. Di next. Untuk pilihan metode untuk memperbaiki beton yang rusak ini dalam setiap kasus tergantung pada zona di mana kerusakan ditemukan dan penyebab kerusakannya ini apa. Jika ada evaluasi yang cermat tentang tingkat dan penyebab kerusakan beton, prosedur untuk pekerjaan perbaikan juga akan memenuhi satu atau lebih hal berikut. Yang pertama, mengembalikan kekuatan struktural. Yang kedua, meningkatkan kekuatan struktur. Dan yang terakhir, memperbaiki penampilan permukaan beton. Selanjutnya di sini ada perbaikan di zona 1 atau zona yang biasanya terendam secara permanen. Untuk perbaikan di zona ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada pengecoran pipa prime, merupakan kolom tambatan dan elemen struktur dengan dimensi yang sama sedang diperbaiki dengan metode pipa prime. Ini harus dilengkapi dengan mantel di sekelilingnya untuk memberikan bagian baru dari elemen ikatan yang baik dan dengan yang lama. Untuk metode yang kedua di sini ada metode injeksi, biasanya digunakan untuk struktur lama yang menjalani perbaikan menyeluruh dan pekerjaan pemeliharaan. Metode yang ketiga di sini ada metode beton mikro, merupakan penyederhanaan dari metode injeksi. Semua prosedurnya itu sama,
Hanya saja backcasting tidak diisi dengan agregat tetapi hanya dengan mortar injeksi. Yang zona 1 yang keempat ada eksplosif khusus, kolom tambatan atau elemen struktur dengan dimensi yang sama, sedang diperbaiki dengan metode pipa frame, harus dilengkapi dengan mantel yang dikelilingi untuk memperbaiki bagian baru dari elemen ikatan yang baik dengan yang lama. Yang kelima ada metode threshold mapping. Itu ada yang pertama ada modulus dan koefisien. Yang kedua ada perbaikan lebih ekonomis. Yang ketiga ada pencucian semen. Yang keempat ada mesin epoxy, memastikan daya tahan yang lebih baik. Selanjutnya ada beans. Perbaikan dalam kondisi kering dapat dicapai dengan memasang kotak kedap air. Yang ketujuh, selanjutnya ada pengecoran pipa beton ditempatkan di bagian bawah, cetakan melalui pipa berdiameter 200 mm dengan skrup pengumpan beton. Ada perbaikan di zona 3. Dalam evaluasi untuk memutuskan jenis perbaikan struktur, strategi berikut harus dipertimbangkan. Ada penundaan perbaikan atau pemantauan struktur, memperkuat struktur, perbaikan struktur untuk meningkatkan masa pakai, menghitung ulang struktur, dan mengurangi daya dukung beban. Pembangunan kembali sebagian atau seluruh struktur. Restorasi beton atau perbaikan tambatan secara tradisional untuk memperbaiki beton yang terkupas atau retak akibat korosi akibat klorida di zona 3 adalah dengan menggunakan prosedur perbaikan tambalan. Ada proteksi katodik. Pada prinsipnya ada 2 jenis sistem. Sistem anoda korban yang umumnya digunakan hanya di bawah permukaan air rata-rata dan hampir bebas perawatan. Sistem ini terkesan menggunakan berbagai jenis anoda. Biasanya digunakan di atas permukaan air rata-rata. Ekstraksi klorida. Desalinasi adalah metode yang dapat menghilangkan sebagian besar klorida dari penutupan beton dengan cara elektrokimia. Biaya perbaikan. Pemilihan cenderung memiliki metode perbaikan yang melibatkan biaya terendah pada saat ini. Tahap mempertimbangkan masa pakai struktur yang diharapkan. Untuk memperbaiki biaya perbaikan berdasarkan inspeksi virtual adalah sulit karena tingkat kerusakan pertama kali terlihat ketika semua beton yang rusak telah dihilangkan. Oleh karena itu, biaya cenderung lebih tinggi yang diharapkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang mau bertanya? Mau nanya dong. Ya, nanya apa? Ada yang mau bertanya? Mau nanya dong. Ya, nanya apa nih? Perkenalkan, saya Nita dari kelompok A3. Apa saja yang biasanya menjadi perhatian khusus untuk dilakukan inspeksi? Pertanyaannya ditampung dulu ya. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Mau nanya dong. Ya, Rek. Kenalin, nama saya Reta Tianita dari kelompok A4.
ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan efek kerusakan kimia? Oke. Ntar ya diskusi dulu sama kelompok ya. Saya akan menjawab dari pertanyaannya Anita, yaitu area yang menjadi perhatian khusus untuk inspeksi biasanya adalah zona percikan, sambungan konstruksi, area yang sebelumnya diperbaiki, dan area transfer beban vital. Gimana, Nit, jawabannya? Oke, makasih. Iya, sama-sama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Renata. Penyebab dari kerusakan kimia itu biasanya terjadi karena ada serangan kimia sulfat dalam air laut terhadap kalsium hidroksida atau trikalsium aluminat hidra. Komponen semen yang mengeras dapat mengakibatkan pelunakan atau kerusakan pada beton. Masalah ini umumnya kurang parah dalam kondisi laut daripada air tanah yang mengandung sulfat. Terima kasih. Oke, kasih ya. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.